Batur ini merupakan geopark pertama di Indonesia yang diakui secara dunia, secara internasional atau diakui UNESCO. Lokasinya yaitu berada di Bali bagian utara ya. Jadi dengan adanya Geopark Batur ini diharapkan terjadi pemerataan wisatawan di Bali. Jadi yang selama ini terpusat di kawasan selatan Bali diharapkan terjadi pemerataan di bagian utara juga. Lebih tepatnya berada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Nah, ini beberapa situs wisata yang ada di Geopark Batur ini. Setidaknya ada 6 situs utama yang dijadikan andalan. Ada Gunung Batur, Danau Batur, Desa Wisata Trunyan, Bukit Penelokan, Pura Ulun Danau Batur, dan juga sumber air panas Laut Bungkah. Di antara 6 ini yang menjadi biodiversity yaitu adalah Gunung Batur, Danau Batur, sumber air panas Laut Bungkah, dan juga Bukit Penelokan. Sedangkan yang menjadi biodiversity atau keanekaragaman hayati, keanekaragaman biologi itu adalah di sekitar Bukit Penelokan ini juga terdapat berbagai tanaman-tanaman yang masuk dalam keanekaragaman biologi atau biodiversity. Sedangkan yang menjadi cultural diversity yang pertama ada Desa Wisata Trunyan dan juga Pura Ulun Danau Batur ini. Nah, selanjutnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika seorang wisatawan itu pergi mengunjungi sebuah kawasan geowisata maupun kawasan geopark, dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Di antaranya bisa diceritakan tentang sejarah gunung atau sejarah alam, proses alam yang pernah terjadi di sana. Begitu juga wisatawan yang datang ke Gunung Geopark Batur ini itu bisa diceritakan sejarah tentang Gunung Batur. Jadi dulunya Gunung Batur ini gunung yang cukup tinggi, lebih dari 30.000 meter di atas permukaan laut, lebih tinggi dari Gunung Merapi ini. Kemudian sekitar 29.000 tahun yang lalu dia meletus dan menghancurkan separuh bagian dari gunung tersebut, bagian atasnya itu hancur. Kemudian terjadi amblesan di bagian tengahnya sehingga terbentuklah kaldera seperti ini. Masih ingat kaldera ya? Kaldera itu cekungan besar yang diakibatkan letusan sebuah gunung. Itu berada di tengah-tengah Gunung Batur yang sedang meletus itu. Kemudian nggak sampai di situ, di bagian tengahnya lagi itu terjadi amblesan tanah lagi sehingga membentuk kaldera yang lebih dalam. Kemudian tidak lama setelah itu, atau beberapa tahun setelah itu, muncullah Gunung Batur yang baru. Gunung Batur yang kecil yang berada di tengah-tengah kaldera ini. Jadi kalau pada awalnya Gunung Batur itu cukup tinggi sampai sekian ini, sekarang hanya tinggal sekian ini Gunung Batur yang ada, yang bisa kita lihat di Bali. Di bagian kanan ini terdapat Danau Batur. Jadi mungkin di sekitar sini terdapat sumber air sehingga menjadi danau bagian sininya ini. Jadi ini keanekaragaman geologi yang ada di Geopark Batur. Ada Gunung Batur itu sendiri, kemudian ada kaldera Batur, dan juga ada Danau Batur. Itu diantara itu sejarah yang bisa kita dapatkan ketika mengunjungi kawasan Geopark Batur di Bali. Dan ini penampakan Gunung Batur dari atas. Jadi Gunung Batur itu berada dekat dengan Gunung Agung. Ini bisa kita lihat ya, bagian dari Geopark Batur itu ada kaldera ini kaldera Batur, kemudian ada Gunung Batur yang sekarang menjadi kecil yang berada di tengah-tengah ini, dan juga ada Danau Batur yang ada di sini. Bisa terlihat dengan jelas ya. Selanjutnya ada geopark lain, ada Danau Batur, ada Desa Wisata Trunyan. Ini di sana merupakan desa adat yang ada di sekitar Kecamatan Kintamani itu. Jadi di sana terdapat adat pemakaman yang cukup unik, di mana ketika ada seorang yang meninggal itu tidak dikubur seperti biasanya, tapi dibungkus oleh kayu-kayu trunyan ini, sehingga bagian atasnya dibiarkan dan bagian badannya ditutupi dengan kayu-kayu seperti ini. Kemudian ada juga Bukit Penelokan.
yang ini bisa masuk dalam kategori geodiversity dan juga bisa masuk biodiversity. Kemudian ada Pura Ulun Danubatur yang masuk cultural diversity dan juga Toe Bungkah yang masuk geodiversity. Nah, selanjutnya ada Geopark Rinjani yang ditetapkan menjadi Geopark UNESCO pada tahun 2018. Jadi sebenarnya ketika tahun 2012 itu ini Geopark Rinjani bersama dengan Geopark Batur itu sama-sama diusulkan menjadi UNESCO Global Geopark. Tapi yang disetujui hanya Geopark Batur pada saat 2012 itu, dan Geopark Rinjani baru menjadi Geopark UNESCO pada tahun 2018. Sebenarnya kalau dari segi kekayaan alam, Geopark Rinjani ini jauh lebih kaya, lebih beragam kekayaan alamnya daripada Geopark Batur. Tapi yang dinilai kan nggak cuma kekayaan alamnya aja ya, tapi juga dari faktor-faktor yang lain. Nah, ini lokasi dari Geopark Rinjani, dia berada di bagian utara dari Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan ini bisa kita lihat beberapa situs wisata yang ada di Geopark Rinjani. Ada Lembah Sembalun, ada Gunung Rinjani, ada Danau Segara Anak, dan lain sebagainya. Dan ini bisa kita lihat di sini apa saja yang menjadi geodiversity, biodiversity, dan juga cultural diversity. Untuk geodiversity atau keanekaragaman bentang alam yang ada di Geopark Rinjani, yang pertama ada Lembah Sembalun, ada Segara Anak, ada Pantai Tebing, ada Desa Senaru, dan juga Gunung Rinjani itu sendiri. Kemudian yang menjadi keanekaragaman biologi atau keanekaragaman hayati, di sana ada sebuah Taman Nasional Rinjani. Ini mirip dengan Taman Nasional Gunung Merapi ya. Di sana terdapat kekayaan flora dan fauna yang cukup lengkap, dan juga ada monkey forest atau hutan kera atau hutan monyet ini. Sedangkan untuk cultural diversity, ya di sana ada sebuah desa adat juga yang namanya Desa Belik, dan juga di sana terdapat Masjid Bayan yang cukup bersejarah di Pulau Lombok. Nah, yang ketiga ini adalah Geopark Gunung Sewu. Ini geopark kedua di Indonesia yang diakui UNESCO, ditetapkan pada tahun 2015. Kalau yang Geopark Batur itu kan ditetapkan tahun 2012. Kalau Geopark Gunung Sewu ini ditetapkan menjadi Geopark UNESCO tahun 2015. Ini adalah logo atau lambang Geopark Gunung Sewu sebelum menjadi Geopark UNESCO. Setelah menjadi Geopark UNESCO, logonya berubah menjadi seperti ini, yang lebih mencerminkan budaya Jawa. Dan ada tulisan aksara Jawa di sini yang bacanya itu Hamamayu Hayuning Bawono, artinya memperindah keindahan dunia. Geopark Gunung Sewu ini merupakan geopark yang cukup unik. Dia merupakan bentang alam khas tropis yang meliputi 3 provinsi yang juga sekaligus 3 kabupaten sekaligus 3 provinsi. Dia berada di Kabupaten Gunung Kidul yang berada di Provinsi DIY, kemudian Kabupaten Wonogiri yang ada di Jawa Tengah, dan juga Kabupaten Pacitan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk pengelolaan dari Geopark Gunung Sewu ini tentu saja lebih kompleks daripada geopark-geopark yang lain yang ada di Indonesia itu, karena harus melibatkan 3 pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah kabupaten dan 3 pemerintah provinsi. Ini kompleks. Jadi Gunung Sewu ini sebenarnya merupakan rangkaian perbukitan ya, yang membentang mulai dari Wonosari atau Kabupaten Gunung Kidul sampai dengan Pacitan. Di antara rangkaian itu, di antara rangkaian perbukitan yang paling terkenal dia adalah Ngelanggeran. Pernah dengar Ngelanggeran ya? Dia adalah Gunung Api Purba, yang sebenarnya kalau disebut gunung dia sudah kurang tepat ya, karena dia tidak begitu tinggi, jadi lebih tepat disebut bukit. Gunung Api Purba Ngelanggeran dulunya merupakan sebuah gunung api yang aktif, tapi sekarang sudah tidak aktif lagi sehingga menjadi perbukitan biasa. Ini dia penampakan dari perbukitan atau Gunung Sewu. Jadi kalau kita pernah naik ke puncak Ngelanggeran, itu di sekitarnya itu juga terdapat perbukitan-perbukitan seperti ini kalau kita lihat dari atas. Di Geopark Gunung Sewu itu terdapat 33 situs geoheritage atau 33 situs warisan bumi yang meliputi
geodiversity maupun biodiversity-nya. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat di video yang akan saya putar. Nah, ini lokasi dari Geopark Gunung Sewu yang meliputi 3 kabupaten sekaligus masuk dalam 3 provinsi. Nah, ini beberapa situs wisata yang ada di Geopark Gunung Sewu yang terbagi dalam 3 kabupaten tadi. Ada yang masuk Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri, dan juga Kabupaten Pacitan. Lebih lengkapnya bisa dilihat dalam peta ini. Nah, selanjutnya akan saya putar sebuah video tentang Geopark Gunung Sewu. Nah, sambil menonton videonya, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jadi silakan disiapkan selembar kertas, dan untuk pertanyaannya ini nggak perlu dicatat, cukup di screenshot aja. Kemudian nanti sambil melihat video, sambil dijawab pertanyaannya. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas, tidak perlu panjang.